Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Elvi Rahmi MSI, yang terhormat Ibu Kuntum Khaira MSI selaku dosen penguji, dan Ibu Mimi Herman MPD selaku dosen penguji. Baiklah, saya Nadia Senita dengan NIM 183011009 dari jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan buku saku kimia berbasis mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMAN 1 Candung. Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang pertama latar belakang. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini ialah mata pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang tergabung pada grup mata perminatan matematika dan ilmu pengetahuan di sekolah pada jenjang SMA atau MA. Peserta didik pada mata pelajaran kimia ini tidak hanya mempelajari tentang fakta, teori, tetapi juga prinsip-prinsip kimia. Pada mata pelajaran kimia, terdapat tujuan pembelajaran kimia yang dibuat oleh pendidik agar peserta didik mampu memahami konsep kimia dalam pembelajaran. Agar tercapainya tujuan pembelajaran kimia, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pendidik ialah dengan mengembangkan bahan ajar. Salah satu jenis bahan ajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik ialah bahan ajar berupa cetak. Contohnya ialah buku, buku saku, modul, dan LKPD. Pada tanggal 15 April 2022, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pendidik kimia dan peserta didik kelas 11 MIPA di SMAN 1 Candung. Di mana bila dilihat dari hasil observasi dan wawancara dengan pendidik, peneliti menemukan bahwa bahan ajar yang digunakan kurang memadai untuk dimanfaatkan saat pembelajaran. Bahan ajar yang dipakai ialah berupa buku teks kimia kurikulum 2013 dan juga handout yang dikembangkan sendiri oleh pendidik. Pada buku teks kurikulum 2013 terdapat warna tampilan buku tersebut yang monoton sehingga gambar yang ditampilkan tidak kurang menarik bagi peserta didik dan untuk membacanya. Dan pendidik juga menuturkan bahwa untuk buku teks tersebut dengan penerbit yang sama tidak tersebar merata untuk semua peserta didik di sekolah, sehingga pada saat dilaksanakannya pembelajaran, ada sebagian dari peserta didik menggunakan buku teks yang berbeda dengan pendidik dan juga berbeda dengan peserta didik lainnya. Dan pada bahan ajar yang dikembangkan sendiri oleh pendidik yaitu e-handout, di mana terdapat beberapa kekurangan seperti tidak ditemukannya latihan soal pada e-handout dan juga tampilan e-handout kurang menarik bagi peserta didik. Selain itu, pada kedua bahan ajar tersebut terdapat kekurangan pada penuntun praktikumnya. Seperti pada buku teks kimia kurikulum 2013 sudah terdapat penuntun praktikum, namun terdapat beberapa bahan yang ada pada penuntun praktikum tersebut belum ada disediakan di laboratorium kimia di sekolah. Sehingga hal ini dapat menyebabkan ada beberapa praktikum yang dapat dilakukan dan ada juga beberapa praktikum yang tidak bisa dilakukan. Sedangkan pada bahan ajar e-handout itu belum terdapat penuntun praktikum. Selain melakukan wawancara dengan pendidik, peneliti juga melakukan wawancara dengan peserta didik yaitu kelas 11 MIPA di sekolah tersebut, di mana informasi yang didapatkan ialah umumnya peserta didik kurang tertarik dalam pembelajaran kimia. Hal tersebut disebabkan karena peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang ada dalam bahan ajar. Materi dalam bahan ajar tersebut menggunakan penjelasan yang relatif panjang, dan ditambah lagi sebagian dari peserta didik yang mendapatkan buku teks kurikulum 2013 dari perpustakaan itu meninggalkan buku tersebut di sekolah dengan alasan buku tersebut berukuran relatif besar dan berat, sehingga peserta didik tersebut tidak maksimal untuk
mengulangi pelajaran kimianya di rumah. Keterbatasan bahan ajar tersebut mempengaruhi minat serta hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran kimia di sekolah. Kenyataannya, bisa dilihat pada halaman 4, sudah ditampilkan tabel data hasil penelitian UTS peserta didik kelas 11 MIPA SMA N1 Candung pada tahun ajaran 2021-2022, di mana persentase ketuntasan peserta didik masih kurang dalam bidang studi atau mata pelajaran kimia. Berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti di lapangan, maka peneliti berkeinginan untuk mengembangkan suatu bahan ajar, yaitu berupa buku saku, dengan alasan buku saku tersebut lebih praktis, tampilannya disajikan dengan menarik, materi yang disampaikan juga disajikan dengan ringkas, jelas, padat, dan disertai dengan berbagai contoh soal, serta gambar, sehingga peserta didik berminat untuk membacanya dan juga membantu peserta didik untuk menekuni dan mendalami pelajaran kimia. Selain itu, buku saku juga merupakan suatu bahan ajar cetak yang berukuran kecil, sehingga dapat diletakkan di dalam saku dan dapat dibawa dengan mudah kemana saja dan dapat juga digunakan kapan saja. Buku saku yang peneliti kembangkan berbasiskan mind mapping. Hal ini didasarkan pada bahan ajar yang dipakai oleh pendidik, itu materi pelajarannya relatif sulit untuk dipahami dan diingat oleh peserta didik. Nah, menurut Buzan, dalam penelitian Setiawan pada tahun 2021, mind mapping itu merupakan salah satu gaya mencatat agar lebih mudah dipahami dan diingat dengan cara mengkombinasikan antara garis, warna, simbol, dan juga gambar. Bahan ajar yang dikembangkan dengan dilengkapi mind mapping itu memiliki kelebihan seperti penelitian yang dilakukan oleh Murniasi dan Sri pada tahun 2019, di mana dia melakukan penelitian yaitu dengan mengembangkan buku saku berbasis mind mapping dapat memicu minat belajar peserta didik. Dan untuk topik pembelajaran yang peneliti gunakan dalam buku saku berbasiskan mind mapping ini ialah materi kelas 11, yaitu laju reaksi, di mana dalam materi ini dibutuhkan pemahaman konsep laju reaksi dan juga perhitungan kimianya. Berdasarkan dari paparan latar belakang tersebut dan juga fakta yang ditemukan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul buku saku kimia berbasis mind mapping. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama ialah bagaimana validitas dari buku saku kimia berbasis mind mapping materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMA N1 Candung. Yang kedua, bagaimana praktikalitas dari buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMA N1 Candung. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Di mana tujuan yang pertama ialah untuk menghasilkan buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMA N1 Candung yang valid. Tujuan yang kedua ialah untuk menghasilkan buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi kelas 11 MIPA SMA N1 Candung yang praktis. Selanjutnya ialah spesifikasi produk yang diharapkan, di mana penelitian ini nantinya akan menghasilkan buku saku kimia dengan ukuran 14,8 x 10,5 cm yang berisikan yang pertama yaitu cover buku saku, yang kedua prawacana atau kata pengantar, dan yang ketiga daftar isi, yang keempat panduan belajar dengan buku saku yang terdiri dari panduan belajar dengan pendidik untuk pendidik dan juga panduan belajar untuk peserta didik. Yang selanjutnya kompetensi yang hendak dicapai yang terdiri dari KI, KD, dan IPK. Selanjutnya materi ajar, yang mana di dalamnya akan terdapat mind mapping untuk setiap subbab materi, lalu juga terdapat QR code, dan juga informasi pendukung serta contoh soal. Selanjutnya terdapat juga percobaan atau praktikum, soal evaluasi, glosarium, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya bab 2, yaitu kajian teori. Pada bab 2 ini terdapat yang pertama landasan teori.
Untuk yang pertama yaitu bahan ajar. Menurut Huberty pada tahun 2014, bahan ajar ialah sekumpulan isi pelajaran yang pendidik susun berdasarkan kurikulum yang digunakan agar kompetensi dasar dapat terlaksana. Yang kedua yaitu buku saku. Menurut Saputra pada tahun 2018, buku saku merupakan lembaran kecil yang berisikan informasi dan mudah untuk dimasukkan ke dalam saku sehingga tidak sukar untuk dibawa ke segala tempat dan juga dapat digunakan di mana saja. Yang ketiga yaitu mind mapping. Menurut Buzan pada penelitian Setiawan tahun 2021, menyatakan bahwa mind mapping itu merupakan gaya mencatat yang bisa membantu seseorang untuk mudah dalam mempelajari dan mengingat suatu materi dengan cara memadu-madankan antara garis, warna, lambang, dan juga gambar serta kata. Yang keempat yaitu buku saku berbasiskan mind mapping. Buku saku berbasis mind mapping merupakan bahan ajar berwujud cetak dengan ukuran mini yang memuat materi pembelajaran berdasarkan kompetisi dasar tertentu yang dilengkapi dengan mind mapping sehingga materi tersebut dapat disajikan secara singkat, jelas, dan padat serta dengan tampilan yang menarik, berwarna, dan juga bergambar. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama yang dilakukan ialah wawancara dan observasi. Pada wawancara dan observasi ditemukan kurangnya bahan ajar yang bisa meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik di SMA N1 Candung. Untuk itu dilakukanlah pengembangan buku saku kimia berbasiskan mind mapping, di mana pada pengembangan ini setelah buku saku dikembangkan, maka dilakukan setelah buku saku dibuat atau dirancang, maka dilakukan uji validitas buku saku kimia berbasis mind mapping dan juga setelah uji validitas, dilakukan uji praktikalitas buku saku kimia berbasis mind mapping, barulah dihasilkan buku saku kimia berbasis mind mapping yang valid dan juga praktis. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Ada 5 penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Selanjutnya, bab 3. Adapun metode yang peneliti gunakan ialah Research and Development atau R&D dengan model pengembangan yaitu model pengembangan 4D yang terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama tahap define atau pendefinisian, yang kedua desain perancangan, yang ketiga develop pengembangan, dan yang keempat yaitu disseminate yang pendeminasian. Adapun prosedur pengembangan yang peneliti lakukan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap define. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis muka belakang dengan cara wawancara dengan pendidik kimia, lalu menganalisis kebutuhan peserta didik, menganalisis bahan ajar, dan juga menganalisis silabus. Langkah selanjutnya yaitu setelah analisis muka belakang, peneliti melakukan analisis literatur dan juga analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya, peneliti melakukan tahap desain atau perancangan. Nah, di sini ada 2 tahap yang dilakukan, yaitu yang pertama merancang produk, yang kedua merancang instrumen penelitian. Tahap yang ketiga yang dilakukan ialah tahap develop atau pengembangan, di mana pada tahap ini akan dibuat sebuah produk. Produk tersebut dilakukan validasi dan juga dilakukan tahap praktikalitas terhadap produk tersebut. Adapun subjek uji coba pada penelitian ini ialah peserta didik kelas 11 MIPA SMA N1 Candung. Untuk jenis data pada penelitian ini ada 2, data kualitatif dan juga data kuantitatif. Selanjutnya ialah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini ialah lembar validasi dan juga angket praktikalitas. Selanjutnya teknik analisis data, di mana yang pertama yaitu analisis validasi. Untuk mendapatkan presentasi kevalidan itu menggunakan rumus P sama dengan
jumlah skor per item per skor maksimal dikali 100%, yang nanti hasilnya dapat dikategorikan ke dalam tabel berikut ini. Untuk analisis praktikalitas, untuk mendapatkan presentasi kepraktisannya, itu menggunakan rumus P sama dengan jumlah skor per item per skor maksimal dikali 100%. Nanti hasil dari presentasi kepraktisan dapat dikategorikan praktis atau tidaknya sesuai dengan pada tabel berikut ini. Selanjutnya ialah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di mana pada hasil dan pembahasan ini terdapat 3 hasil yang didapatkan, yaitu pada tahap pertama pada tahap define, kedua pada tahap desain, dan yang ketiga pada tahap develop. Pada analisis muka belakang, hasil yang didapatkan yang pertama yaitu wawancara dengan pendidik kimia kelas 11. Hasilnya ialah untuk media pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran itu sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik juga sudah bervariasi, namun terdapat beberapa keterbatasan pada bahan ajar yang digunakan oleh pendidik. Bahan ajar yang digunakan pendidik hanya berupa buku teks kimia kurikulum 2013 dan juga e-handout yang dikembangkan sendiri oleh pendidik. Dan pada analisis kebutuhan peserta didik, hasil yang didapatkan ialah peserta didik kurang tertarik dalam pembelajaran kimia karena kurang memahami pembelajaran kimia. Hal ini disebabkan karena materi pada bahan ajar itu relatif sulit untuk dipahami oleh peserta didik, dan juga terdapat kekurangannya seperti bahan ajar buku teks kimia itu memiliki ukuran yang relatif besar dan juga berat, sehingga susah untuk dibawa kemana saja untuk dipelajari di mana saja. Selanjutnya yaitu pada analisis bahan ajar didapatkan hasil bahwa buku teks kimia itu memiliki beberapa kelemahan pada materi laju reaksi. Yang pertama yaitu percobaan yang dilakukan pada buku teks itu menuntun peserta didik untuk melakukan percobaan di laboratorium, sehingga percobaan tidak dapat dilakukan oleh peserta didik di rumah dengan memakai bahan yang berbasis lingkungan atau yang ramah lingkungan. Sedangkan kelemahan pada bahan ajar berupa e-handout yaitu bahan ajar tersebut pada bahan ajar tidak terdapat penuntun praktikum dan juga belum terdapat soal latihan. Selanjutnya yaitu analisis silabus. Pada analisis silabus ini didapatkan hasil bahwa pada materi laju reaksi kimia semester 1 kelas 11 itu terdapat 2 KD, yaitu KD 3.6 dan juga KD 3.7. Selanjutnya ialah tahap define yang tahap kedua, yaitu analisis literatur. Peneliti melakukan analisis literatur baik tentang buku saku, mind mapping, maupun juga buku saku berbasis mind mapping. Selanjutnya yaitu tahap define, tahap yang ketiga, yaitu analisis tujuan pembelajaran. Hasil yang didapatkan pada analisis tujuan pembelajaran ini, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran telah sesuai, dan peneliti melakukan pengembangan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan IPK. Selanjutnya, tahap desain penelitian. Pada tahap pemilihan bahan ajar yang peneliti pilih adalah buku saku berbasis mind mapping pada materi laju reaksi. Dan pada format yang peneliti pilih ini ialah format berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masita dan Wulandari pada tahun 2018 dan juga Windayani dan kawan-kawan pada tahun 2018. Selanjutnya, peneliti melakukan rancangan awal produk yang dimana peneliti memilih bentuk tulisan, ukuran tulisan, dan juga warna background dari buku saku. Selanjutnya ialah rancangan instrumen penelitian, yang terdiri dari yang pertama kisi-kisi lembar validasi uji validitas buku saku, yang kedua lembar validasi uji validitas buku saku, yang ketiga
kisi-kisi lembar validasi buku saku, yang keempat lembar validasi buku saku, yang kelima kisi-kisi lembar validasi instrumen angkat respon peserta didik, yang keenam lembar validasi instrumen angket respon peserta didik, dan yang ketujuh kisi-kisi lembar angket respon peserta didik terhadap praktikalitas buku saku, serta lembar angket respon peserta didik terhadap praktikalitas buku saku. Tahap yang ketiga setelah tahap desain ialah tahap pengembangan. Hasil yang didapatkan pada tahap ini yaitu hasil validasi instrumen penelitian, dan hasil validasi buku saku, serta hasil praktikalitas. Di mana untuk hasil validasi instrumen penelitian, itu ada hasil dari lembar validasi instrumen uji validitas buku saku. Berikut analisis yang telah peneliti lakukan. Di sini untuk secara keseluruhan, persentase dari hasil lembar validasi instrumen uji validitas buku saku ialah 81,94. Itu dapat dikategorikan sangat valid. Yang kedua ialah hasil lembar validasi angket respon peserta didik terhadap praktikalitas buku saku. Itu secara keseluruhan mendapatkan persentase sebesar 79,16 yang dapat dikategorikan valid. Selanjutnya yaitu hasil validasi buku saku berbasiskan mind mapping, di mana persentase secara keseluruhan hasil validasi buku saku berbasis mind mapping ini ialah 79,32 yang dapat dikategorikan valid. Yang ketiga ialah hasil praktikalitas buku saku berbasis mind mapping yang dilakukan kepada peserta didik. Dengan hasil secara keseluruhan, persentasenya ialah 85,67 dengan kategori sangat valid. Selanjutnya, bab 5. Kesimpulan dari penelitian ini ialah yang pertama, hasil uji validitas buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi memenuhi kriteria valid berdasarkan lembar validasi validator dengan presentasi 79,32%. Dan kesimpulan kedua ialah hasil uji praktikalitas buku saku kimia berbasis mind mapping pada materi laju reaksi memenuhi kriteria sangat praktis berdasarkan angket respon peserta didik dengan presentasi 85,67%. Baiklah, mungkin itu sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.